باب الحق خوذتنا الله يحفظه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini kita akan bercerita tentang kisah Siti Masitoh. Siti Masitoh adalah wanita mulia yang makamnya harum semerbak. Sahabat, kisah ini sudah hampir dilupakan oleh kalangan umat Islam. Anak-anak generasi muda saat ini, saya yakin mereka tidak pernah dengar kisah yang sangat memberikan inspirasi besar dalam kehidupan. Bagaimana keteguhan dan keyakinannya menjadikan ia wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa wanita mulia tersebut? Dialah Siti Masitoh yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pembantu mengurus anak-anaknya Fir'aun. Apa di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa? Teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya. Perihal keimanan Siti Masitoh. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Masitoh mengucap Astaghfirullah, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masitoh yang selama ini disembunyikannya. Baru saja aku menerima laporan dari Haman, menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri, ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar si Masitoh itu, umpat Fir'aun. Panggil Masitoh kemari, perintah Fir'aun pada pengawalnya. Masitoh datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Masitoh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Tanya Fir'aun pada Masitoh dengan amarah yang semakin meledak. Benar. Kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh, bentak Fir'aun. Telunjuknya mengarah pada Siti Masitoh. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Masitoh, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu? Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masitoh kepadanya. Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan air, dan masak hingga mendidih, perintah Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masitoh telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Masitoh, kamu lihat belanga besar di depanmu itu? Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya, Masitoh? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masitoh sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suami dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul, ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah Masitoh, Allah pasti menyertaimu, sisi batinnya yang lain mengucap. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusui itu berbicara kepada ibunya. Ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masitoh. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh istiqomah keimanannya. Ketika Siti Masitoh dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu. Demikianlah kisah seorang wanita soleha bernama Siti Masitoh yang tetap teguh memegang keimanannya walau dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan.
Kuburan siapa itu Jibril? Tanya baginda Nabi. Itu adalah kuburan seorang wanita solehah yang bernama Siti Masitoh, jawab Jibril. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسقي القلوب حلاوة الإيمان هو شافع ومشفع لمن اصطفى.